Baik, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat pagi dan Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi kita bab 2, yaitu tentang simbol-simbol Buddhis. Ya, seperti kita sudah pelajari pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang salam dan hormat. Ya, bagaimana kita memberikan salam kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara kita memberikan salam kepada anggota sangha, dan bagaimana cara kita memberikan salam kepada teman dan juga guru di sekolah. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang cara menghormat ya dalam agama Buddha. Nah, untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2 tentang simbol Buddhis. Apa sih itu simbol? Ya, apa saja yang termasuk ke dalam simbol-simbol Buddhis? Nah, mari kita pelajari anak-anak. Simbol-simbol Buddhis. Simbol adalah tanda yang dapat menjelaskan sesuatu. Mungkin anak-anak sering melihat di wihara atau pernah melihat di dalam buku ya tentang gambar-gambar yang menjelaskan tentang sesuatu ya. Itu adalah sebuah simbol. Nah, simbol disebut juga dengan lambang. Nah, lambang itu bisa berupa gambar atau bentuk benda ya. Nah, simbol di dalam setiap simbol itu memiliki arti anak-anak. Jadi simbol-simbol Buddhis itu bukan hanya sekedar lambang yang melambangkan, oh ini yang menunjukkan bahwa simbol Buddhis. Tetapi simbol Buddhis itu ada karena memiliki arti tersendiri. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang apa saja itu simbol-simbol Buddhis dan apa saja arti dari simbol-simbol Buddhis itu. Nah, di sini Ibu memberikan contoh simbol Buddhis ya. Yang pertama ada citra Buddha atau patung Buddha yang sering kita temui juga di wihara atau mungkin anak-anak di rumah juga mempunyai di altar masing-masing ya. Terus ada roda dharma, ada bunga teratai, daun bodi, tapak kaki Buddha, dan swastika. Nah, apa simbol-simbol ini nanti akan memiliki arti masing-masing. Nah, mari kita mulai dari yang pertama yaitu citra Buddha atau patung Buddha. Nah, mungkin anak-anak sudah sering melihat ya eh, gambar seperti ini atau mungkin rupang Buddha. Anak-anak juga mungkin di rumah punya masing-masing di altar ya. Nah, ini adalah citra Buddha atau rupang Buddha. Apa arti dari citra Buddha atau rupang Buddha ini anak-anak ya? Citra Buddha atau patung Buddha ini memiliki arti bahwa untuk membantu kita mengenang jasa-jasa Sang Buddha. Ya, seperti kita ketahui, sebelum menjadi seorang Buddha, Pangeran Siddhartha itu adalah putra dari Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Beliau adalah seorang pangeran ya yang hidup dengan penuh kemewahan ya, hidup dengan eh, penuh kekayaan, tetapi beliau memutuskan untuk menjadi seorang pertapa ya, memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, melakukan meditasi penyiksaan diri untuk mencari obat atau jalan keluar untuk mengatasi penderitaan yang semua makhluk alami ya. Jadi sebelum menjadi seorang Buddha itu Pertapa Gautama atau Pertapa Siddhartha melakukan perjuangan yang sangat panjang anak-anak ya, melakukan meditasi penyiksaan diri selama 6 tahun anak-anak. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang Buddha. Nah, ketika sudah menjadi seorang Buddha, nah beliau mengajarkan ajarannya kepada kita umatnya ya, supaya kita dapat melaksanakan ajaran Buddha untuk mencapai kebahagiaan. Nah, untuk mengenang jasa-jasa Sang Buddha ini, maka dibuatlah citra Buddha atau patung
Buddha sebagai simbol untuk kita mengenang jasa-jasa Sang Buddha ya. Jadi patung Buddha itu bukan hanya sekedar patung yang dibuat ya anak-anak. Jadi patung Buddha itu memiliki arti supaya ketika kita sedang ke wihara ya, kita memberikan hormat kepada patung Buddha itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban, tetapi kita mengerti, kita memberikan hormat kepada patung Buddha itu karena kita mengenang jasa-jasa Sang Buddha. Nah, itu adalah lambang yang pertama ya. Jadi lambang yang pertama itu citra Buddha, anak-anak ya. Dan artinya adalah untuk membantu kita mengenang jasa-jasa Sang Buddha. Nah, untuk yang kedua adalah roda dhamma ya. Jadi ajaran Sang Buddha itu disebut dengan dhamma. Apa yang Sang Buddha perjuangkan itu uh, telah dibabarkan kepada kita, telah diajarkan kepada kita. Jalan untuk melenyapkan penderitaan itu sudah diajarkan kepada kita ya. Jadi Sang Buddha itu mencari obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian ya. Sehingga beliau menjadi seorang pertapa, melakukan pertapaan ekstrim, melakukan penyiksaan diri untuk mencari jalan itu anak-anak, untuk mencari akhir dari penderitaan. Setelah menemukan dan menjadi seorang Buddha, beliau ajarkan ajarannya itu kepada kita. Nah, ini adalah lambang roda dharma, anak-anak ya. Seperti roda pedati, anak-anak, atau seperti roda gerobak ya, delman, seperti itu. Nah, di sini ada ruas-ruasnya. Nah, ruas-ruas ini pun melambangkan ajaran Sang Buddha ya, melambangkan ajaran Sang Buddha. Ada 8 ruas. Nah, ini melambangkan ajaran Sang Buddha yaitu jalan mulia berfaktor 8 ya. Makanya ruasnya itu ada 8. Nah, roda ini memberikan pembelajaran anak-anak bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah selalu berputar sehingga itu dilambangkan dengan roda. Nah, tetapi roda ini akan dapat berputar dengan seimbang apabila kita melaksanakan ajaran Sang Buddha ya. Jadi ada kalanya kita berada di atas, tapi ketika kita berada di atas kita tidak menjadi sombong, dan ada kalanya pula kita berada di bawah, tetapi ketika berada di bawah kita tidak menjadi sangat sedih atau terpuruk ya. Jadi dengan menjalankan jalan mulia berfaktor 8 itu kita dapat menyeimbangkan ya kehidupan kita. Jadi ketika kita bahagia sewajarnya, dan ketika kita bersedih pun sewajarnya. Itu adalah lambang yang kedua, roda dhamma atau ajaran Sang Buddha. Nah, untuk lambang yang ketiga anak-anak adalah bunga teratai. Ya, seperti anak-anak ketahui, bunga teratai. Nah, ini mungkin anak-anak sudah pernah lihat juga ya, atau kalau yang belum pernah lihat secara langsung boleh lihat dari YouTube. Sekarang banyak sekali anak-anak dapat melihatnya ya. Nah, ini bunga teratai anak-anak ya. Bunga teratai itu melambangkan apa anak-anak? Nah, melambangkan kesucian anak-anak. Kenapa melambangkan kesucian? Nah, karena bunga teratai itu tumbuh di dalam kolam lumpur anak-anak. Tetapi ketika bunga ini mekar, bunga ini akan mekar di atas permukaan air ya. Jadi bunga ini tetap akan bersih, tidak terkena lumpur ya. Nah, itu melambangkan kesucian. Ya, maksudnya apa anak-anak? Anak-anak kan pasti juga punya teman ya, mungkin di sekolah ataupun di rumah. Nah, teman-temannya kan semua tidak semuanya itu mempunyai perilaku yang sangat baik ya. Mungkin ada teman yang jahil, atau ada teman yang iseng, atau mungkin mereka kadang malas ya. Nah, tetapi seperti bunga teratai, kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ada di sekitar kita, anak-anak
ya. Jadi ketika kita berteman saja tidak masalah. Teman kita mau malas, kita tidak boleh malas ya. Malah seharusnya kita mengajak teman kita untuk tidak malas lagi. Contohnya misalnya hari Minggu ya. Hari Minggu itu waktunya kita untuk pergi ke wihara untuk bersekolah minggu. Tetapi ada teman kita nih yang di dekat rumah. Dia beralasan, kan ini hari Minggu, hari libur. Jadi lebih baik kita main game atau nonton TV ya. Karena dia malas untuk pergi ke wihara. Nah, sebagai teman seharusnya kita eh, mengajak teman kita itu supaya tidak malas ya untuk berbuat baik ya kan selama 7 hari kita sudah sekolah selama 5 hari itu anak-anak ya kan hanya dalam 1 hari itu pun tidak penuh tidak dari pagi sampai malam kan kita ke wihara paling hanya 2 atau sampai 3 jam ya kita di wihara untuk berbuat baik ya kan nah itulah contoh arti lambang dari bunga terate yang melambangkan kesucian, ya kan? Bunga terate hidupnya itu di dalam kolam lumpur, tetapi ketika bunga itu bermekaran, dia akan tetap bersih, tidak terkena lumpur. Nah, kita pun harus sama seperti itu anak-anak ya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal buruk dalam dari keadaan yang ada di sekitar kita. Tidak masalah kita berteman dengan teman yang malas mungkin, atau teman yang jahil, tetapi kita jangan ikut seperti mereka. Kalau bisa, kita malah mengajak mereka untuk tidak malas lagi atau untuk tidak jahil lagi ya. Itu adalah lambang yang ketiga dan juga artinya. Nah, kita lanjutkan anak-anak untuk lambang yang keempat. Nah, yaitu adalah tapak kaki Buddha atau Siripada ya. Nah, tapak kaki Buddha. Kenapa tapak kaki Buddha, Bu? Nah, di sini anak-anak, tapak kaki Buddha itu memiliki arti supaya kita menjalankan ajaran Sang Buddha, ya. Tadi kan Sang Buddha itu sebelum menjadi seorang Buddha sudah melakukan pengorbanan, ya kan, dengan melakukan meditasi penyiksaan diri, ya kan, untuk menemukan jalan supaya kita bisa terbebas dari penderitaan. Nah, tadi ada citra Buddha sebagai alat untuk kita dapat mengenang jasa-jasa Sang Buddha. Tapi selain mengenangnya, kita juga harus menjalankan ajaran Sang Buddha ya, yang tadi sudah dilambangkan dengan roda dhamma, ya kan, roda dharma yang ada 8 jari-jari, ya kan? Yaitu tadi jalan mulia berfaktor 8. Nah, apabila kita menjalankan ajaran Sang Buddha, kita akan terbebas dari penderitaan. Kita akan hidup berbahagia. Jadi ketika kita sudah mengenal ajaran Sang Buddha, bukan hanya kita mengenal saja, tetapi kita juga memahami, mengerti, dan juga yang paling penting adalah menjalankan ajaran Sang Buddha supaya kita bisa terbebas dari penderitaan. Nah, ini dapat kita maknai anak-anak ya, dalam hal belajar. Ya, jadi ketika guru di sekolah nih seperti ibu sekarang menjelaskan tentang simbol-simbol Buddha, anak-anak sudah tahu nih simbol-simbolnya apa, tetapi anak-anak tidak mau nih menghafalkan simbol-simbolnya Buddhis. Oh ya itu. Nah, ketika nanti ditanya sama ibu apa saja simbol-simbol Buddhis anak-anak, ya anak-anak sudah lupa ya karena hanya melihat saja ya, tidak mau menghafalkan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Dan selanjutnya adalah daun bodi. Nah, ini anak-anak, daun bodi ya. Mungkin anak-anak sudah pernah melihatnya ya. Iya, karena di depan sekolah kita pun ada pohon bodi. Memang masih kecil, tetapi anak-anak bisa melihat tuh daun bodinya seperti ini. Dan anak-anak mungkin sudah pernah melihat juga secara langsung. Nah, apa arti dari daun bodi? Kenapa dijadikan sebagai simbol Buddhis? Kenapa bukan daun-daun yang lain ya? Nah,
Yang pertama itu simbol Buddhis itu melambangkan kecerahan. Kenapa kecerahan? Karena Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna atau menjadi seorang Buddha itu di bawah pohon Bodhi ya. Sehingga eh, daun bodinya ini dijadikan salah satu simbol Buddhis ya. Jadi Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna atau menjadi seorang Buddha itu di bawah pohon Bodhi ya atau pohon asata ya anak-anak ya. Pohon Bodhi. Nah, ini melambangkan kecerahan ya. Kenapa kecerahan? Karena yaitu Partapa Gotama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Ya, kita lanjutkan anak-anak untuk lambang yang selanjutnya yaitu adalah swastika. Nah, ini adalah lambang swastika. Oke, swastika artinya adalah menjadi baik ya, melambangkan keberuntungan. Ya kan tadi, setelah kita menjalankan ajaran Sang Buddha, kita akan menjadi lebih baik. Setelah kita mengerti, kita memahami dan kita menjalankan, pasti kita akan menjadi lebih baik lagi dan kita akan mendapatkan keberuntungan, yaitu kita bisa terbebas dari penderitaan. Nah, itu lambang swastika. Dan yang terakhir adalah bendera Buddhis. Nah, kira-kira bendera Buddhis ini, anak-anak tahu kan bendera? Sudah pernah lihat juga bendera? Mungkin bendera Indonesia ya, setiap tanggal 17 Agustus kita pasang di depan rumah, ya kan? Atau setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Anak-anak sudah sering melihat benderanya. Nah, apa ini perbedaan bendera Buddhis dengan bendera Indonesia, anak-anak? Ya, nah kalau bendera Indonesia itu warnanya hanya ada dua, yaitu merah dan putih. Tetapi kalau bendera Buddhis ada berapa warnanya ya? Kita lihat. Nah, bendera Buddhis itu memiliki 6 warna, anak-anak ya. Ya, jadi berbeda dengan bendera Indonesia. Kalau bendera Indonesia itu hanya ada 2 warna, kalau bendera Buddhis ada 6 warna. Nah, dari mana ini warnanya? Apakah asal-asal suka-suka, oh pengennya warna ini. Sehingga jadilah warna bendera Buddhis. Bukan anak-anak ya. Jadi warna bendera Buddhis itu berasal dari sinar tubuh Sang Buddha ya. Jadi Sang Buddha itu kan sangat sempurna ya, sudah mencapai penerangan sempurna, sempurna tindak tanduknya ya. Jadi dari dalam tubuh Sang Buddha itu mengeluarkan sinar ya. Nah, sinarnya ini yang dijadikan sebagai warna bendera Buddhis. Nah, ada 6 warna bendera Buddhis. Apa saja warnanya anak-anak? Ya, kita lihat. Yang pertama ada biru. Terus ada kuning. Ada merah. Ada putih. Ada jingga. Dan ada campuran 5 warna. Ya, nah ini adalah warna-warna bendera Buddhis. Nah, dari setiap warna ini mempunyai arti masing-masing ya. Jadi setiap warnanya ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama dari warna biru memiliki arti bakti ya. Nah, kita harus berbakti kepada orang tua ya, kepada Buddha tadi dengan cara menjalankan ajaran Sang Buddha. Kalau kepada orang tua ya kita berbakti dengan cara menjadi anak yang eh, rajin, menjadi anak yang patuh, ya kan? Terus warna yang kedua adalah kuning. Artinya bijaksana. Ya, kita harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ya, seperti tadi bunga teratai. Kita tidak boleh ikut terbawa pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Kita harus bisa melakukan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Seperti contoh, kalau kita sedang
melakukan ulangan, ya kan? Kita sudah tahu bahwa mencontek atau melihat jawaban teman itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, kita harus bijaksana. Walaupun kita ulangannya bareng-bareng dengan teman, ya kita harus bijaksana dengan mengerjakan ulangan itu secara mandiri. Tidak perlu melihat jawaban teman, tidak perlu bertanya kepada teman apa jawabannya. Nah, terus yang ketiga ada merah, cinta kasih ya. Kita harus menebarkan cinta kasih kepada sesama ya, kepada orang lain, kepada makhluk lain seperti hewan, ya kan? Nah, yang keempat ada putih, suci. Ya, jadi kita harus menjaga supaya kita tetap melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan buruk. Ya, jadi jangan malah dibalik. Kita senang melakukan perbuatan buruk, tetapi kita akan merasa terbebani untuk melakukan perbuatan baik. Jangan seperti itu anak-anak ya. Terus yang warna kelima adalah warna jingga. Ya, warna jingga itu melambangkan semangat, ya, melambangkan semangat anak-anak ya. Jadi dalam menjalankan ajaran Sang Buddha, dalam mempraktikkan ajaran Sang Buddha itu kita harus selalu semangat. Seperti contoh, ke setiap hari Minggu kita harus selalu semangat datang ke wihara, bukan datang ke wihara itu karena dipaksa sama orang tua atau hanya karena memenuhi kewajiban. Oh, di sekolah ada perintah suruh datang ke wihara supaya mendapat nilai. Jadi anak-anak terpaksa untuk pergi ke wihara. Jangan seperti itu, tetapi kita datang ke wihara dengan semangat kita anak-anak, dengan semangat untuk melakukan perbuatan baik, ya. Nah, dan yang terakhir adalah campuran 5 warna yang melambangkan cemerlang, ya. Jadi ini adalah lambang yang ke 6 ya tadi anak-anak ya, tentang bendera Buddhis ya. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan Ibu tentang materi simbol-simbol Buddhis. Apa saja tadi simbol-simbol Buddhis? Ada citra Buddha atau patung Buddha, terus roda Dharma. Ada lagi bunga teratai ya, terus tapak kaki Buddha, daun Bodhi, swastika, dan yang terakhir ini adalah bendera Buddhis. Nah, mudah-mudahan penjelasan Ibu ini jelas dan anak-anak dapat lebih memahami tentang simbol-simbol Buddhis sehingga anak-anak akan lebih memberikan penghormatan kepada simbol-simbol Buddhis, bukan hanya melihatnya saja, tetapi ketika bertemu dengan simbol-simbol Buddhis, kita bisa menghargainya dan menghormatinya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan selamat pagi dan Namo Buddhaya.